Penghuni adalah sebutan untuk seseorang yang tinggal di dalam sebuah tempat, sebuah rumah, dan penghuni adalah orang yang kebanyakan satu keluarga, maka semua anggotanya disebut penghuni rumah tangga itu. Namun, bagaimana dengan penghuni surgawi? Siapa saja yang bisa menghuni tempat itu? Dan siapa saja yang bisa menjadi keluarga dari rumah Allah, di mana semua penghuninya hidup sebagai anak-anak atau keturunan Allah. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sapa hari ini. Minggu ini kita akan bersama belajar dari Mazmur 29. Ayat yang pertama saya bacakan, "Kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan." Mazmur 29 adalah satu dari begitu banyaknya Mazmur Daud. Dan Alkitab Bahasa Indonesia memberi judul Mazmur ini Kebesaran Allah dalam Badai. Karena di dalamnya mengandung berbagai macam fenomena-fenomena alam yang terjadi dan Allah yang berkuasa dan memiliki kekuatan atas segalanya dan pegang kendali untuk segala fenomena alam yang terjadi di semesta raya ciptaan Tuhan. Ayatnya yang pertama ada sebutan yang unik yang memang jarang digunakan di dalam bagian lain dari firman Tuhan dari kitab suci, yaitu penghuni surgawi. Sebutan ini dialamatkan kepada para penerima Mazmur ini yang bisa jadi memang ada yang menafsirkannya sebagai sosok-sosok malaikat atau makhluk surgawi. Ada juga yang mengaitkan itu dengan penghuni surgawi adalah warga kerajaan Allah. Tetapi kalau menerjemahkan dari bahasa aslinya, penghuni surgawi di sini digunakan sebuah istilah yang unik, yaitu anak-anak dari Allah yang Maha Kuasa. Bagian ini ingin memberitahukan kepada setiap kita bahwa Daud ketika menuliskan Mazmur ini mengundang seluruh anak-anak Allah penghuni surgawi itu untuk memuliakan Tuhan, untuk mengerahkan dan mengarahkan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan yang disebut dengan penghuni surgawi yaitu anak-anak dari Tuhan Sang Maha Mumpuni itu, yang artinya adalah kalau ini anak-anak Allah yang Maha Kuasa, maka bila di perjanjian lama ada sebutan anak-anak Allah yaitu anak-anak pilihan Allah, anak-anak yang mengikuti atau anak-anak yang mencerminkan Allah yang hidup itu. Dan yang kalau mau ditajamkan lagi pengertian anak-anak Allah Sang Maha Mumpuni itu adalah anak-anak yang hati dan hidupnya dihuni oleh Allah sendiri. Dalam arti bahwa hidupnya merupakan hunian tempat di mana Allah bersemayam, tempat di mana Allah tinggal, tempat di mana Allah bertahta. Dan yang kedua, anak-anak Allah yang disebutkan sebagai penghuni surgawi ini bukan saja yang hidupnya dihuni dan dipenuhi oleh Allah, tetapi juga yang hidupnya diampuni oleh Allah. Berarti ada hubungan, karena disebut anak-anak Allah, ada sebuah hubungan yang tentu saja baik. Hubungan disebut keturunan-keturunan Allah yang mencerminkan kasih Allah. Dan inilah yang disebut penghuni sorga. Karena kelak anak-anak Allah itulah di rumah kekal mereka akan menghuni. Mereka akan tinggal di sana.
Bukankah itu yang Tuhan janjikan? Dalam rumah Bapakku ada banyak tempat, dan aku ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, orang yang percaya kepadaku, yang hidupnya menjadi tempat hunianku. Aku tinggal di hatimu sebagai rumahku. Namun, tentu saja bagi mereka yang masih ada di dunia ini, tetapi disebut penghuni surgawi, ada pergumulan-pergumulan tersendiri. Karena hidup menjadi penghuni surgawi tetapi di kancah duniawi yang penuh dengan berbagai macam godaan, berbagai macam tantangan, bahkan badai hidup seperti yang digambarkan di sepanjang Mazmur 29 ini, sungguh dibutuhkan sebuah keberanian. Dan inilah yang dikaruniakan bagi para penghuni surgawi atau anak-anak Allah itu. Selagi masih ada di dunia ini, mereka diberikan keberanian. Mereka jadi pemberani, persis seperti Daud ketika melawan Goliat. Bukankah Mazmur 29 yang merupakan tulisan Daud ini menjadi sebuah cerminan bahwa dia adalah juga penghuni surgawi atau anak-anak Allah yang pemberani? Karena apa Daud disebut sosok yang pemberani? Karena sebagai penghuni surgawi yang hidup di dunia ini, ia hidup dengan cara surgawi. Berarti ia selalu mengarahkan percayanya atau imannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dia beriman bukan semata untuk supaya dia masuk surga, karena statusnya sesungguhnya sudah penghuni surgawi. Tetapi dia selalu percaya kepada Tuhan agar Tuhan dimuliakan. Dia percaya bukan untuk masuk surga atau bukan untuk mendapatkan keuntungan buat diri sendiri, tetapi dia percaya bagi kemuliaan Tuhan. Dan bukan saja arahkan percayanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, Daud juga sosok yang kerahkan segala upayanya hanya oleh kekuatan Tuhan. Dia bukan saja terarah imannya kepada Tuhan, tetapi dia juga mengerahkan upayanya oleh kekuatan Tuhan. Dan ini yang terjadi ketika Daud menghadapi badai-badai dalam kehidupannya. Dia selalu arahkan percayanya pada kemuliaan Tuhan dan dia kerahkan upayanya hanya oleh kekuatan Tuhan. Sehingga dia mampu memerangi, menghadapi badai-badai dalam hidupnya dengan kekuatan Tuhan dan semata dia arahkan bagi kemuliaan Tuhan. Dalam arti ketika badai datang melanda hidupnya, dia sungguh mengandalkan Tuhan. Dia membiarkan kemuliaan Tuhan dinyatakan sekalipun dalam badai. Dia tetap menyatakan Tuhan sekalipun dia sedang memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Sekalipun dia sedang ditindih oleh berbagai macam masalah berat. Tetapi dia senantiasa hidup memuliakan nama Tuhan. Dan dia mengerahkan segala daya upayanya dengan kekuatan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Hari ini mungkin banyak badai hidup yang masih belum selesai dalam hidup kita. Masih terus-menerus dan dalam durasi yang cukup lama, badai ini tidak berhenti-berhenti. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah terhenti untuk kita. Karena itu tetaplah arahkan percayamu hanya kepada kemuliaan Tuhan dan kerahkan segala upayamu hanya oleh kekuatan Tuhan. Andalkan Dia senantiasa, karena sebagai penghuni-penghuni surgawi atau anak-anak Allah, biarlah kita hidup dengan cara Allah dan mengikuti apa yang menjadi maunya Allah dengan kekuatan Allah. Selamat berjalan lagi, selamat berjuang lagi, selamat menjadi penghuni yang berani. Amin.